Sekitar 2 tahun yang lalu, seorang yang mengaku dirinya sebagai kerabat dari guru sekumpul itu menghubungi saya melalui ponsel untuk mengundang saya dalam acara Haul Akbar guru sekumpul. Saya dengan berat hati mengatakan bahwa pada waktu itu saya belum berkesempatan dan mohon maaf untuk tidak bisa mengapresiasi lebih baik apa yang menjadi undangan kepada saya. Ya, dia mengatakan tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Dia bilang mengapresiasi konten-konten saya dan suka dengan penjelasan saya dan seterusnya dan seterusnya. Dan sampai waktu yang belum ditentukan mungkin kita akan bertemu. Dia bilang kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, mari kita bersama mendengarkan tanggapan Guru Gembul tentang fenomena acara Haul Guru Sekumpul. Guru Gembul berkata, salah satu pulau terbesar di Indonesia, sangat sedikit penduduknya adalah di Kalimantan Selatan, Martapura, tetapi mampu menembus 4,1 juta orang memadati berbondong-bondong untuk menghadiri acara haulnya Guru Sekumpul. Guru Gembul berkata, sangat luar biasa. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Guru Sekumpul sampai dihormati, diperingati hari wafatnya sampai sekarang ini? Oleh karena itu, simak videonya sampai habis dan jangan lupa subscriber. Sekitar 2 tahun yang lalu, seorang yang mengaku dirinya sebagai kerabat dari guru sekumpul itu menghubungi saya melalui ponsel untuk mengundang saya dalam acara Haul Akbar guru sekumpul. Saya dengan berat hati mengatakan bahwa pada waktu itu saya belum berkesempatan dan mohon maaf untuk tidak bisa mengapresiasi lebih baik apa yang menjadi undangan kepada saya. Ya, dia mengatakan tidak jadi masalah, tidak apa-apa. Dia bilang mengapresiasi konten-konten saya dan suka dengan penjelasan saya dan seterusnya dan seterusnya. Dan sampai waktu yang belum ditentukan mungkin kita akan bertemu. Dia bilang kurang lebih seperti itu. Setahun yang lalu saya datang ke Martapura. Saya tidak hadir pada acara itu, tetapi saya hadir dalam beberapa seminar yang dilaksanakan beberapa kampus di Banjar. Di sana, saya menemukan satu fenomena yang khas, yang unik. Setiap kali saya datang ke kedai-kedai makanan, saya datang ke restoran, itu foto-foto guru sekumpul selalu ada di situ, selalu hadir di situ. Bukan hanya di toko dan kedai-kedai, ketika saya datang ke rumah-rumah warga, di sana juga ada foto-foto besar guru sekumpul. Saya bertanya kepada orang-orang, apa sebenarnya yang dilakukan oleh guru sekumpul sampai memiliki dampak dan pengaruh yang sangat luar biasa, sampai dia dihormati begitu rupa oleh warga Kalimantan Selatan. Walaupun saya bertanya kepada masyarakat secara random, luar biasanya jawabannya selalu kompak dan sama, yaitu bahwa guru sekumpul itu adalah alim ulama yang menginspirasi, bahwa guru sekumpul itu adalah seorang wali yang luar biasa, dan guru sekumpul itu adalah orang yang mampu memberikan berkah. Sehingga ketika fotonya dipajang di toko-toko, di warung-warung, di rumah-rumah, diharapkan rumah yang dimaksud ketimpa berkah dari karomahnya guru sekumpul. Pada bagian itulah yang di satu sisi saya merasa bangga dengan guru sekumpul, tapi sedih dengan kondisi dan situasi kaum muslimin pada saat ini. Apa masalah yang membuat saya resah pada waktu itu? Ya, saya membayangkan tentang betapa pemalasnya kaum muslimin, bukan hanya untuk urusan-urusan duniawi, tetapi juga untuk urusan-urusan ukhrawi, urusan-urusan spiritual. Saya merasa menjadi sedih dan asa sendirian ketika melihat fenomena ini. Soal keberkahan itu. Jadi maksudnya begini Baraya, kalau misalkan seseorang ingin mendapatkan keberkahan, kenapa dia harus menggantungkan itikadnya itu kepada orang lain? Bahkan ketika guru sekumpul itu memang benar-benar tokoh suci, bahkan ketika beliau itu adalah tokoh yang memang seorang wali, dan seterusnya, kita tetap tidak terlalu layak untuk menggantungkan harapan dan cita-cita kita untuk urusan-urusan ukhrawi kepada beliau. Karena apa? Kalau misalkan kita mau hidup berkah ala Islami, maka yang harus dilakukan adalah pertama misalkan, Baraya kerja keras habis-habisan, Baraya mencari nafkah habis-habisan untuk keluarga Baraya, untuk anak dan istri yang Baraya cintai. Setelah itu, Baraya kemudian sumbangkan, sedekahkan kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada panti sosial, kepada sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Dengan jerih payah yang luar biasa Baraya keluarkan, kemudian itu justru diberikan kepada orang lain, itu adalah keberkahan yang sangat luar biasa. Keberkahan yang tidak ternilai harganya. Ketika Baraya misalkan menuntut ilmu, datang jauh-jauh ke kampus yang Baraya tidak kenal, ngekos di sana, kemudian menjadi mahasiswa yang baik, setelah itu mendapatkan ijazah dan Baraya misalkan katakanlah menjadi seorang dokter, kemudian setelah Baraya menjadi dokter, maka Baraya memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat. Baraya melayani urusan-urusan kesehatan masyarakat. Dengan atau tanpa dibayar, Baraya fokusnya adalah bagaimana caranya memberikan hal yang terbaik buat masyarakat. Ketika Baraya melakukan itu, itulah keberkahan yang sangat luar biasa.
Keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah ketika Baraya mencoba untuk menjadi politisi. Kemudian Baraya berhasil menjadi politisi. Kemudian Baraya berusaha sekuat tenaga menjadi orang yang amanah, menjadi yang jujur, menjadi orang yang adil. Bahkan ketika Baraya dirongrong di sana-sini, Baraya memperjuangkan hak-hak rakyat. Itu adalah keberkahan. Jadi, seseorang kalau mau mencari keberkahan, dia fokus pada dirinya sendiri. Bagaimana caranya agar dirinya memiliki nilai di mata Tuhan? Bagaimana caranya agar dia bermanfaat untuk orang lain? Tetapi kan fokus kita untuk mendapatkan keberkahan tidak seperti itu. Fokus kita adalah ketika kita ingin melakukan atau ketika kita ingin mendapatkan keberkahan, kita cari siapa orang suci di sini. Lalu kita pajang fotonya, lalu kita haul ikutan acara-acaranya, dan lain sebagainya. Enggak, Baraya enggak seperti itu. Tolonglah. Baraya tentu saja ingin hidup berkah kan? Kalau Baraya ingin hidup berkah, bikinlah effort yang besar. Bukan berharap pada orang lain untuk menjamin kehidupan Baraya. Bahwa mungkin saja memang adalah guru sekumpul itu adalah orang yang baik, katakanlah dia bisa memberi syafaat dan sebagainya, katakanlah demikian. Tetapi bukankah jauh lebih baik ketika misalkan Baraya memutuskan bahwa diri Baraya sendirilah yang menebarkan berkah kepada orang lain? Kalau misalkan guru sekumpul bisa sehebat itu dan akhirnya bisa memberikan berkah, kenapa Baraya nggak berpikir Barayalah yang juga mengikuti guru sekumpul? Bukan mengikuti hawalnya semata, bukan. Tetapi ketika guru sekumpul adalah orang yang bermanfaat, ketika dia adalah orang yang menginspirasi, ketika dia memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, Baraya juga ikut menjadi seperti itu. Baraya menjadi muridnya. Kalau guru sekumpul seperti itu, ya udah Baraya juga seperti itu gitu. Bukan kemudian betapa mudahnya kita mencangkokkan pribadi kita, amalan kita, karya-karya kita kepada orang lain. Kan itu, dan masalah dari kaum muslimin kan kebanyakan memang seperti itu. Daripada kita berpikir gimana caranya kita menjadi berkah buat orang lain, kita berpikir orang lain mana yang bisa saya domplengin namanya, orang suci mana yang bisa saya ambil wasiatnya. Dan itu sebenarnya penyakit yang benar-benar sudah cukup akut gitu. Jadi misalkan gini Baraya, ketika kaum muslimin sekarang ditantang, kenapa tidak mandiri secara teknologi, kenapa tidak mandiri secara ekonomi, kenapa peradaban kita tertinggal, maka mereka marah-marah. Kata siapa tertinggal? Lihat Ibnu Sina, lihat Ibnu Hazm, lihat Al-Farabi, kan mereka tuh mengatakan seperti itu. Jadi daripada mereka berpikir gimana caranya agar saya jadi Ibnu Sina di dunia modern, gimana caranya agar saya menjadi Ibnu Hazm di dunia modern, mereka justru malah menjadikan nama-nama besar itu sebagai cara untuk mendompleng dan kemudian menutupi kegagalan kita. Kita sekarang gagal. Gimana caranya agar tampak berhasil? Kita tunjukkan bahwa mereka leluhur kita. Bukan Baraya. Kalau mereka suci, kalau mereka ulama, kalau mereka punya karomah dan sebagainya, ikuti perjalanan kehidupan mereka. Ikuti raihan dan capaian mereka. Jadikan kehidupan mereka itu inspiratif. Bukan kemudian namanya kita dompleng, namanya kita catut, agar kita dapat keberkahan. Kan nggak seperti itu Baraya. Jadi tolong, ketika misalkan Baraya melihat guru sekumpul dan idaman inspiratif, bisakah kita akhirnya berpikir dan tergerakkan agar kita juga bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti yang dilakukan guru sekumpul. Kita bisa saja mendekati Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ketenangan jiwa setelah kita mendapatkan inspirasi-inspirasi dan petuah dari beliau. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa justru malah mendompleng, ikutan haul? Sekali lagi saya nggak nyalahin haulnya yang luar biasa itu. Sejujurnya tentu saja di sana ada banyak kehangatan, toko-toko digratisin makanan dan minumannya, kemudian rumah-rumah terbuka untuk semua orang, ada silaturahmi yang sangat luar biasa. Saya nggak mempermasalahkan itu. Saya mempermasalahkan kenapa ketika ada orang yang dianggap suci, ada orang yang dianggap tulus, punya karomah, dia wali dan sebagainya, bukannya kita ikuti jejaknya, tapi kita domplengin namanya.